Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefanus Harus Setiaji. Saya saat ini pendidikan program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercubuana Jakarta. Mengambil konsentrasi terkait dengan komunikasi politik. Pada hari ini saya akan memaparkan presentasi terkait dengan mata kuliah komunikasi pemasaran politik. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Ahmad Jamil. Dalam presentasi ini saya akan lebih banyak mengupas terkait dengan konsep branding politik dan konsep-konsep pemasaran produk development, terutama pengembangan produk terkait dengan pemasaran politik oleh aktor politik. Saya akan share materinya. Baik, sebagai pengantar bahwa presentasi ini merupakan bagian dari tugas kelompok yang sebelumnya sudah kami susun. Saya bersama Pak Ujung materi ini, pengembangan produk dan branding politik. Saya mulai terkait dengan konsep pemasaran politik, terkait dengan branding politik dan pengembangan produk ini dari kedekatan dengan pemasaran bisnis, bahwa pemasaran politik tidak jauh berbeda dengan model-model pemasaran bisnis itu. Saya menemukan satu artikel menarik ketika Antoni Salim, Direktur Utama dan CEO dari ICBP, kelompok bisnis dari Indonesia, memaparkan tentang kinerja keuangan tahun 2020. Indomie menjadi salah satu produk yang paling laris, menjadi salah satu produk yang paling masih memberi keuntungan bisnis yang cukup besar bagi kelompok. Pada saat itu Pak Antoni Salim menyampaikan bahwa bisnis perseroan didukung oleh kekuatan merek, kemudian model bisnis yang terintegrasi dan tangguh, serta jaringan distribusi yang sangat luas. Kemudian untuk dalam menghadapi tantangan dan peluang baru ke depan, mereka akan mempertahankan keunggulan serta tetap waspada dalam menjaga kesehatan karyawan. Menjaga kesehatan karyawan dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19. Artinya di sini kalau kita bicara terkait dengan pemasaran bisnis, ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Ini adalah kunci dari sukses bisnis yang disampaikan oleh Pak Antoni Salim adalah kekuatan merek dari merek sebuah produk itu. Kalau bicara input, maka kita bicaranya ada Indomie, salah satu produk yang paling mengakar, paling kuat. Kemudian model bisnisnya terintegrasi dari hulu sampai hilir terintegrasi. Kemudian jaringan distribusinya luas, mampu mempertahankan keunggulan dan tetap waspada. Itu adalah kunci bisnis. Nah, bagaimana kunci bisnis ini kemudian kita adopsi ke konsep pemasaran politik? Ya. Nah, tidak beda jauh sebenarnya pemasaran politik dan pemasaran bisnis. Kunci dari pemasaran politik adalah ada produk politik. Sama halnya dengan pemasaran bisnis, ada produk bisnis, ada produknya. Kalau bicara Indofood tadi ada produk Indomie, maka kalau kita tarik ke pemasaran politik, maka harus ada produk politik ya. Produk politik yang bisa dipasarkan. Siapa produk politik itu? Produk politik itu bisa aktor politik, partai politik, maksud saya aktor politik ya. Aktor politik itu melibatkan partai politik, pengurus partai politik, elit politik, kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden, menteri, dan lain sebagainya. Itu aktor politik. Apapun yang dipilih dalam konteks politik bisa disebut sebagai produk politik. Nah, seperti halnya dengan bisnis, pemasaran politik melibatkan 4 elemen.
berarti ada partai, kandidat, gagasan partai yang mau disampaikan kepada konstituen, itu ada tempatnya, ada place-nya, jadi terkait dengan di mana tempat, di mana produk itu akan dipasarkan, berkaitan dengan cara hadir atau distribusi ke masyarakat, kalau partai politik ya distribusi ke konstituen, semacam itu. Kemudian kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan para pemilih juga terkait dengan tempat. Kemudian ada harga price, mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologi, citra nasional, dan lain sebagainya, bagaimana membangun brandnya, semacam itu. Kemudian promosi, upaya periklanan, pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi pengembangan dalam konteks pengembangan produk, kalau kita bicara product development terkait dengan pemasaran politik, mencakup pengenalan. Jadi misalnya sudah ada produk politik, kita harus kenalkan itu. Siapa misalnya, taruhlah ada satu calon A yang akan ada yang ingin maju sebagai calon kepala daerah ya. Di situ itu produknya. Gitu. Jadi kita kenalkan. Biasanya pengenalan itu butuh biaya tinggi, publikasinya belum luas, publik belum mengenal, gitu kan. Maka harus ada strategi-strategi publikasi. Kemudian ketika sudah dalam tahap pengenalan, masuk ke tahap pertumbuhan. Pertumbuhan biasanya publik sudah mulai kenal, sudah mulai didengar masyarakat, biaya promosi kemudian bisa ditekan. Tapi di sini akan muncul pesaing baru, akan muncul orang-orang yang mengintip, oh ini produk development ini bisa kita tiru, kemudian muncul pesaing. Gitu. Kemudian mapan. Dalam tahapan selanjutnya ketika sebuah produk politik itu sudah mapan, biasanya akan terus muncul pesaing, keuntungan sudah semakin tinggi, menjaga pasar yang sudah ada, membangun diferensiasi, promosi juga sudah jauh berkurang. Nah, biasanya kalau dalam konteks politik ini dilakukan oleh politisi-politisi yang sudah menjadi anggota DPR misalnya, jadi anggota DPR puluhan tahun semacam itu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan diferensiasinya dengan kalau sekarang dengan model model media sosial, maka biasanya mereka akan bikin kanal-kanal di media sosial. Mungkin salah satu diferensiasi produk yang menarik mungkin bisa dilihat kayak misalnya Pak Bambang Susatyo, ya, Ketua MPR itu kan dia sekarang banyak bermain di level media sosial, bikin acara live di Instagram semacam itu bagian dari diferensiasi. Dan secara level dia sudah cukup mapan dalam konteks sebagai produk politik, sudah cukup mapan. Kemudian stabil dan atau cenderung turun. Biasanya di sini produk politik itu sudah mencapai titik optimum, sempat melewati tahap pengenalan, pertumbuhan hingga mapan, kemudian mencapai stabilitas tertentu, kemudian dia cenderung turun. Mungkin contoh yang paling kelihatan kalau dalam konteks politik, mungkin salah satu yang menurut saya agak bisa dicontohkan misalnya kayak Pak Roy Suryo misalnya. Pak Roy Suryo dulu kader politik, kader Partai Demokrat semacam itu sampai level masuk menjadi menteri. Kemudian setelah sampai titik optimum, kemudian beliau sekarang mungkin sudah tidak banyak dikenal luas oleh masyarakat semacam itu, popularitasnya menjadi turun. Itu bisa jadi merupakan contoh salah satu bagaimana kecenderungan tingkat stabil sampai menuju penurunan dari suatu produk politik. Nah, saya mau mencontohkan salah satu produk politik yang paling fenomenal, belusukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika pertama kali menjadi ketika dari wali kota, kemudian 2012 ke Jakarta menjadi salah satu strategi yang dimainkan adalah belusukan. Belusukan menyambangi masyarakat, dekat dengan masyarakat, semacam itu. Dan gaya belusukan ini kemudian dipertahankan sampai dengan 2014 ketika beliau diminta untuk menjadi calon presiden semacam itu dan terpilih pada saat itu. Artinya gaya dan model pendekatan yang dilakukan Pak Jokowi ini cukup berhasil gitu, bahwa produk politiknya ada seorang Joko Widodo gitu, kemudian
kemudian dia memainkan satu strategi belusukan yang pada saat itu tidak banyak dilakukan kepala daerah yang lain atau aktor politik yang lain, dia melakukan itu. Nah, yang menarik lagi apa? Ketika gaya belusukan itu kemudian mau diadopsi oleh calon-calon kepala daerah yang lain, misalnya di periode 2015 kayak gitu, ada yang mencoba meniru model-model belusukan semacam itu tidak banyak membantu dari sisi dari sisi elektabilitas atau dari sisi gitu. Dan memang model belusukan semacam itu menjadi salah satu identitas dari seorang Joko Widodo pada saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, kemudian branding politik itu lebih kepada branding ini lebih kepada merek, ya, menawarkan suatu tambahan yang lebih dan bersifat fisik dan tidak berwujud, yang lebih bersifat fisik dan tidak berwujud. Jadi brand itu tidak bisa terukur. Dari sisi ini lebih menekankan kepada kesan, gambaran, sikap, dan kelakuan. Jadi branding itu lebih kepada itu. Dalam pandangan O'Quinn, brand dibangun berdasarkan kekuatan diferensiasi dan positioning aktor politik. Ini yang membedakan sikap, manifesto, kebijakan, dan karakter internalnya dengan aktor politik lain. Saya ambil salah satu contohnya, gambar di sini ada Ahmad Sahroni, salah satu politisi dari Partai Nasdem. Dia memasang baliho yang sangat besar gitu di beberapa daerah, di beberapa kota gitu, dengan judul mimpi jadi presiden, mumpung mimpi masih gratis, nggak bayar gitu ya. Di sini Ahmad Sahroni tidak menyebut dirinya sebagai seorang politisi Nasdem atau apa, tapi membangun sebuah brand bahwa dia sedang bermimpi menjadi seorang presiden. Tujuan branding pada umumnya adalah seperti ini, membangun atau menciptakan identitas kandidat oleh politik, baik tokoh atau partai politik. Ini jelas ketika kita bicara tadi, contohnya Ahmad Sahroni, dia sedang membangun brand. Kemudian tujuan dari branding juga membantu konsumen, pemilih, atau voters memproses informasi dan merasa lebih aman tentang keyakinan dalam menentukan pilihan. Kemudian membantu pemilih tentang apa itu partai politik dan siapa itu aktor politik. Dan terakhir membantu membedakan kandidat atau partai politik saat berkompetisi. Semacam tujuan dari branding politik. Nah, ini juga saya contohkan branding politik yang sukses, salah satunya di Pilkada 2012 kalau kita ingat di DKI Jakarta adalah fenomena menggunakan kemeja kotak-kotak oleh Jokowi Ahok. Itu merupakan, menurut saya itu merupakan branding politik paling berhasil. Masyarakat dengan mudah mengingat Jokowi Ahok dengan kemeja kotak-kotak yang enak. Jadi ketika ada masyarakat umum, bahkan ketika di luar kegiatan kampanye, di luar aktivitas apapun, ketika ada asosiasi yang paling biasanya adalah sebagai pendukung Jokowi Ahok, semacam itu. Salah satu brand yang paling kuat menurut saya. Kriteria branding sukses merek atau identitas menggambarkan sesuatu yang simpel sehingga pemilih atau voters tidak perlu menggali secara detail informasi soal produk yang ditawarkan, semacam itu. Ini bisa menjadi contoh tadi, kotak-kotak ini tidak begitu susah, cukup simpel dan bisa langsung diingat masyarakat. Merek atau identitas unik, jelas diferensiasinya dari pesaing dan kompetitor. Pada saat itu terlihat jelas bagaimana Jokowi Ahok menggunakan kotak-kotak semacam itu sangat beda dengan kompetitornya. Dan merek meyakinkan pemilih sehingga meningkatkan keyakinan. Terakhir, merek akan dianggap kredibel dan mewakili nilai produk yang ditawarkan. Konsekuensi dari pengembangan produk politik adalah secara positif tentu akan membuat aktor politik, partai politik, elit, atau pribadi yang berkecimpung di politik lebih responsif terhadap pemilih atau market. Kemudian mereka yang berkuasa menyadari reaksi publik saat membuat keputusan, tidak perlu melakukan perubahan besar, itu menyimbangkan antara kepemimpinan dan aspirasi publik. Dampak negatifnya kalau konsekuensi dari pengembangan produk politik adalah mengubah gagasan tradisional tentang demokrasi. Demokrasi pada dasarnya lahir dari sebuah sistem, sedangkan pengembangan produk politik benar-benar dibuat. Jadi memang produk politik itu dibuat tidak memang murni lahir dari keinginan publik gitu, atau tidak lahir dari sebuah
proses demokrasi internal misalnya di partai politik semacam itu. Kemudian merusak ideologi, bisa saja produk politik yang dibangun, citra politik yang dibangun itu berbeda sebenarnya dengan ideologi dari partai politik itu sendiri atau ideologi dari orang itu sendiri. Kemudian berpotensi mengancam gagasan demokrasi yang representatif di mana publik memilih politisi untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan. Kemudian konsekuensi branding politik lainnya adalah secara positif membantu diferensiasi aktor politik sehingga membuka ruang untuk meningkatkan pilihan masyarakat. Ini jelas itu ada diferensiasi, kemudian dapat membangun persatuan dan membantu meloloskan dalam menyusun satu regulasi atau kesempatan parlemen. Dari sisi negatifnya, ini menyederhanakan gagasan sehingga publik bergantung pada merek tanpa memeriksa yang cermat terhadap perilaku elit karena pemilih hanya melihat dari sisi luarnya saja. Tentu ini terlihat bagaimana branding politik biasanya hanya muncul dari luarnya saja, dari sisi dalam memang bagaimana karakter bagaimana karakter aktor politik itu sendiri memang perlu lebih di dalam, lebih cenderung memainkan emosi atau mengurangi perdebatan, gitu, mengurangi variasi dan kebebasan yang sesuai di tingkat lokal. Kemudian ini berpotensi lebih banyak memunculkan konfrontasi alih-alih menciptakan kompromi untuk mendorong pemerintahan bekerja yang lebih efektif. Nah, ini dalam konteks yang konfrontasi ini mungkin bisa saya contohkan kepala daerah yang memang mereka lahir misalnya dari jalur independen, atau misalnya pernah ada dulu kasus kalau tidak salah di Garut gitu ya, wakil bupati Garut atau bupati Garut pada saat itu yang tidak bisa membangun dialog dengan DPR-nya, tidak bisa membangun dialog dengan parlemennya, pada akhirnya tidak terjadi komunikasi efektif, kemudian gagal dalam hal pemerintahan gitu, dan sang wakil bupati kalau tidak salah di Chandra akhirnya memilih untuk mengundurkan diri sebagai dari jabatan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya ini adalah pemasaran politik mempengaruhi bagaimana politisi berperilaku, membangun dirinya untuk menginformasikan diri layaknya sebagai produk yang dikembangkan sebagai satu merek untuk ditawarkan kepada konsumen dalam hal ini calon pemiliknya. Kemudian aktor politik, baik itu partai politik, posisi maupun pemerintah, dapat memanfaatkan pemasaran sebagai upaya meningkatkan kinerja, meskipun bukan tanpa masalah, baik taktis maupun demokratis gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya ada kadang branding politik karena tidak didukung oleh kekuatan politik yang memadai. Branding politik calonnya berhasil tidak didukung dengan kekuatan politik yang memadai, akhirnya ya gagal dalam pemerintah. Kemudian aktor politik perlu mempertimbangkan perbedaan pandangan internal pendukung dan bagaimana memotivasi relawan untuk membantu. Saya kira itu paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.